Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisyani Pasafira. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah forum berbicara kritis, yaitu ada forum diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan juga debat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan, peserta, peran moderator, formalitasnya, dan juga hasil dari forum tersebut. Pertama kita masuk ke diskusi panel. Nah, diskusi panel ini diskusi yang melibatkan beberapa narasumber untuk membahas sesuatu topik yang akan dibahas. Nah, peserta ini biasanya melibatkan 3 sampai 6 panelis dengan 1 moderator dan juga beberapa audiens. Lalu para moderator di sini itu menjalankan diskusi panel untuk memperkenalkan panelis serta memberikan kesempatan kepada peserta panelis tersebut. Lalu untuk tingkat formalitasnya itu ada semi formal. Lalu hasil yang didapatkan dalam diskusi panel itu ada pemahaman yang lebih luas dari sudut pandang sebuah panelis. Lalu yang kedua ada seminar. Nah, seminar ini adalah pertemuan ilmiah untuk menyampaikan atau membahas suatu kajian materi yang akan dibahas. Pesertanya itu bisa 1 sampai 3 pemateri, 1 moderator, dan juga bisa 20 sampai 100 peserta yang akan menghadirinya. Lalu dalam peran moderator ini itu memimpin dalam seminar, memperkenalkan pemateri serta mengatur sesi tanya jawab antara pemateri dan juga peserta. Lalu tingkat formalitasnya itu adalah formal. Dan jadi hasil dari seminar itu bisa menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga ada konferensi. Konferensi itu adalah pertemuan besar yang membahas suatu isu atau bidang tertentu dengan berbagai pemateri untuk tujuannya bertukar informasi atau gagasan. Nah, biasanya pesertanya itu ada banyak yang berbicara dan peserta. Biasanya bisa 100 orang lebih. Lalu peran moderatornya itu mengarahkan sesi konferensi dan memastikan pembaca menyampaikan sebuah materi yang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu untuk tingkat formalitas ini sangat formal. Hasil yang akan didapatkan itu ada rekomendasi, kesempatan atau bertukar informasi kepada peserta. Lalu ada simposium. Nah, simposium itu adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli untuk menyampaikan sebuah makalah dalam satu tema. Nah, pesertanya biasanya itu ada 4 sampai 8 pemateri, lalu ada 1 moderator dan bisa dihadiri oleh 30 sampai 100 peserta. Lalu untuk peran moderator sendiri itu ada mengatur urutan penyampaian makalah dan memimpin sesi diskusi serta setelah pemaparan materi. Untuk tingkat formalitasnya itu sangat formal. Untuk hasilnya itu pembahasan mendalam mengenai suatu topik dari beberapa ahli. Selanjutnya itu ada kolokium. Kolokium itu adalah pertemuan akademik untuk mempresentasikan atau mendiskusikan hasil penelitian atau kajian. Tujuannya itu memperoleh masukan dari peserta lain. Nah, untuk pesertanya biasanya ada 1 sampai 3 pemateri dan 10 sampai 30 peserta. Para moderatornya itu memimpin jalannya diskusi ilmiah dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dan tingkat formalitasnya itu adalah formal. Lalu untuk hasilnya itu masukan, kritik atau saran terhadap penelitian yang sudah dipresentasikan. Lalu yang terakhir itu ada debat. Debat adalah kegiatan adu argumen antara dua belah pihak atau tentang sebuah isu. Tujuannya itu untuk mempertahankan pendapat dan alasan yang kuat. Lalu peserta itu biasanya ada 2 tim, masing-masingnya bisa 2 sampai 3 orang, 1 moderator dan juga para audiens. Nah, untuk peran moderator sendiri mengatur jalannya debat, menjaga ketertiban serta memastikan kedua belah pihak ini mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan sebuah argumennya. Lalu ada tingkat formalitasnya itu formal atau semi formal. Untuk hasilnya itu menilai terhadap suatu argumen serta kesimpulan dari isu yang akan diperdebatkan.
seperti ada kedua belah pihak yang mendukung dalam AI, ada juga yang menolak AI karena akan menggantikan sebuah pola pikir dalam mahasiswa. Lalu yang kedua adalah format dan aturan singkat dalam kegiatannya. Kegiatan debat dilakukan dengan menghadiri dua tim, ada tim pro sebagai pendukung pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan dalam pendidikan tinggi, dan tim kontra yang menolak untuk mengkritisi penggunaannya karena bisa jadi salah digunakan. Lalu yang ketiga adalah pengawasan audiensnya. Moderator memiliki peran penting dalam mengatur jalannya debat agar tetap terarah dan sesuai untuk aturan yang ditentukan, dan audiens diharapkan untuk memberikan tanggapan. Lalu yang keempat itu adalah hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan itu melalui kegiatan debat ini diharapkan peserta dapat memahami sudut pandang mengenai penggunaan teknologi artificial intelligence dalam pendidikan tinggi. Biasanya akan ada pro dan kontra yang akan menghasilkan pendapat, dan itu mungkin hasil akhirnya akan dipertimbangkan lagi oleh para dua tim tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.